Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat Idul Islam yang dirahmati Allah, betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya ialah nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga dapat merasakan kita berada di tahun 2025 yang kebetulan pada bulan ini adalah bulan Rajab, di mana bulan yang dimuliakan, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita semuanya yang sebagai umatnya insya Allah menuruti semua sunnahnya, sehingga kita mendapatkan syafaatul bersama kelak di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan khotib berwasiat dengan materi menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada kebiasaan yang sebagian besar dilakukan oleh umat muslim setelah melaksanakan sholat 5 waktu ataupun dalam kumpulan yang lain, membacakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka.
Pertanyaannya, bagaimanakah cara menggapai hidup bahagia itu? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min rizqihi law kunta wa huwa mu'min wala najziyanahu hayatan thayyibah wala najziyanahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi bahwa terdapat beberapa syarat atau ciri hidup berbahagia. Yang pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup manusia menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawadah dan warahmah. Para putra-putrinya saleh dan salihah. Diwaraganya semangat untuk melaksanakan ibadah. Harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umroh ke Mekah, serta ziarah kepada makam Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan meninggal mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang kedua adalah qanaah atau ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah bahasa Jawanya adalah menerima ing pandum atau menerima apa yang diberikan. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus dan tentunya hidup tidak bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafaba wa qana'a Allahi bima atata. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apapun yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang berada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian bisa merasakan nikmat Allah kepada kalian. Sebagai contoh, seorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda. Orang yang naik sepeda pun harus bersyukur karena masih banyak orang yang masih berjalan kaki. Dan yang berjalan kaki pun harus bersyukur karena banyak orang yang tidak bisa berjalan. Begitulah seterusnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja orang yang mempunyai sifat qanaah akan merasa berbahagia dan tidak merasa kesusahan. Dan yang ketiga
adalah raih taufiqul ta'at, atau dalam artinya mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbitu aqdamakum. Hei orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu di sisi Allah. Menurut Imam At-Tabrani, menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid dan lainnya. Mereka lah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Dan yang terakhir, yang keempat, merasakan manisnya beribadah, atau disebut juga dengan halawah taat, yaitu merasakan nikmatnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama adalah orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam api neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rezeki yang halal, qanaah atau menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pertolongan Allah dalam ketaatan, dan dapat merasakan nikmatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sadatina sahabi Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut
ونجاة من النار والعافية عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة